Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Insya Allah tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran. Semoga juga sehat selalu. Baik, kali ini kita akan mengadakan evaluasi pembelajaran ya terkait dengan 3 bab yang telah kita pelajari. Baik, apakah kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran? Ataukah masih ada kesulitan dalam memahami materi, atau mungkin ada kesulitan mengatur jadwal belajar, atau mungkin memiliki kendala jaringan dan koneksi? Kira-kira pilih yang mana? Baik, sebelum kita lebih lanjut terkait dengan apa sih yang harus kita evaluasi, jadi perhatikanlah gambar-gambar berikut ini. Yang pertama, bisa diamati ya. Kemudian yang kedua adalah ini. Ketiga. Ya, dan keempat. Oke, apa yang bisa kalian dapatkan dari gambar-gambar tersebut? Kalau kita kembali ke gambar 1, ini gambar anak yang jatuh ya. Pernahkah kalian belajar naik sepeda? Ya, pastinya pernah ya. Lalu pernahkah kalian terjatuh dalam proses belajar tersebut? Ya, pasti juga pernah jatuh. Lalu apakah kalian kemudian menyerah dalam belajar sepeda? Ataukah kalian kemudian bangkit untuk kembali belajar sampai bisa? Ya, jadi kalau kita mau bisa di dalam suatu hal, maka ketika kita jatuh ataupun kita tidak memahami suatu hal, maka jangan menyerah, teruslah mencoba. Kemudian di gambar 2 bisa dilihat di sini ya. Apa yang bisa dilihat dari gambar ini? Ya, ini adalah sudah ambil dari bukunya Sofi kelas TKB ya. Jadi di sini sejak TK ternyata materi pola itu sudah ada di dalam anak TK ya. Meskipun dengan pola yang masih sederhana seperti pola pada gambar seperti ini. Nah, bisakah kalian mengisi urutan dari kotak yang masih kosong di dalam urutan pola tersebut? Ya, maka insya Allah jawabannya adalah bisa. Kenapa? Karena ini sudah ada contohnya. Nah, sama seperti bab yang pertama, materi pola itu juga sebenarnya sudah ada di dalam aktivitas kita sehari-hari. Hanya saja untuk yang SMP itu terjadi pengembangan materi daripada materi yang ada di TK ataupun yang ada di SD. Sedangkan gambar 3 ini biasanya disebut dengan maze ya, ini juga sudah ada dan ini merupakan salah satu contoh aplikasi dari bidang koordinat untuk anak TK begitu ya. Biasa TKA pun juga sudah ada. Jadi sebenarnya bidang koordinat pun juga sudah kita kenal sejak kalian itu masih duduk di sekolah taman kanak-kanak begitu ya. Sedangkan gambar keempat ya, ketika ada anak TKB disuruh menyusun ya, menghubungkan garis dengan suku kata akhir yang sama, ini sebenarnya tidak lain adalah aplikasi dari fungsi di mana memiliki aturan yaitu hubungkan kata yang memiliki suku akhir yang sama. Nah, jadi sama ya. Jadi bisa dilihat kalau unta, buaya, sepeda, dan kucing ada di sebelah kiri itu adalah bagian dari himpunan A, sedangkan yang pepaya, kancing, kacamata, dan kuda itu adalah himpunan B, begitu ya. Nah, kalau ternyata ini semua tepat mendapatkan satu pasang, tidak ada yang kosong, artinya semua mendapatkan pasangan, maka ini adalah bentuk dari fungsi yaitu korespondensi satu-satu. Ya, jadi himpunan A semua mendapatkan pasangan di himpunan B, begitu pula dengan himpunan B semua mendapatkan pasangan di himpunan A. Bisa dimengerti ya? Oke, itu tadi yang bisa kita sampaikan. Jadi evaluasinya adalah dari ketiga materi yaitu pola bilangan, bidang koordinat, dan fungsi. Apakah kalian memang sudah memahami semuanya? Gitu ya. Kalau belum, materi mana yang belum kalian pahami?
Nah, di sini nanti perlu dituliskan ya. Kenapa? Karena Ustazah mau tahu dari pengerjaan kalian mana sih yang membuat kalian sulit dalam mengerjakan materi pembelajaran matematika. Karena Ustazah lihat jawabannya ada yang beberapa anak yang masih kurang tepat ya, bahkan tidak sesuai dengan instruksi. Nah, berarti ini merupakan indikasi bahwa anak tersebut belum paham terhadap materinya. Atau mungkin apakah ada kesulitan ketika kalian mempelajari matematika via daring ya. Jadi karena kita belum bisa bertatap muka, apakah ada kendala selama ini ya, baik dari video pembelajaran ataukah modul ataukah yang lainnya. Kemudian yang poin ketiga adalah apa sih harapan kalian ketika kalian masih melakukan pembelajaran matematika secara daring. Jadi dari ini akan berakhir sampai akhir September ya, tetapi nanti bisa jadi terus berlanjut ketika kalian atau orang tua belum mengizinkan kembali begitu. Sehingga apa sih harapan kalian ketika kalian mengikuti pembelajaran khususnya matematika via daring ini ya. Jadi Ustazah mau tahu kira-kira bagaimana sih caranya biar kalian tuh bisa paham gitu ya terhadap matematika meskipun kita belajar via daring. Bisa dipahami? Kemudian juga ketika kalian melakukan ada kesulitan ataukah mungkin melakukan kesalahan dalam pekerjaan ya karena awalnya belum paham, apakah kalian berkomitmen untuk berusaha menjadi yang lebih baik begitu ya, khususnya dalam segala ilmu ataukah matematika. Nah, ini sebagaimana tadi di gambar 1, anak yang naik sepeda itu dia tidak menyerah untuk terus berusaha sampai dia bisa naik sepeda dengan lancar. Nah, bagaimana dengan kalian? Dengan matematika ini ya. Jadi ketika kembali ke pondok, apakah kalian ada komitmen untuk bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya? Kemudian yang terakhir adalah yang harus kalian jawab adalah apa yang harus kalian lakukan ketika kalian mungkin di tengah jalan memiliki semangat yang menurun atau kurang semangat dalam melakukan kebaikan. Misalnya adalah khususnya dalam pembelajaran matematika ya. Jadi kira-kira apa sih yang bisa membuat kalian itu bangkit kembali. Nah, coba kalian tulis ya. Kenapa evaluasi ini penting? Karena Ustazah rasa Ustazah perlu mengetahui selama ini kendala kalian itu apa saja. Karena masih daring, maka Ustazah belum bisa mengetahui kalau kalian tidak menuliskannya. Oke, jadi tugas hari ini adalah kita akan melakukan evaluasi bersama terhadap 3 bab yang telah kita pelajari. Silahkan dijawab pertanyaan ini, kemudian kalian tulis di buku tulis, kalian foto, kemudian kalian kirim di form classroom ataukah pada kantong tugas. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa selesaikan tugas-tugas sebelumnya yang belum kalian selesaikan ya, khususnya bagi yang belum menyelesaikan. Oke, sementara itu dulu saya akhiri. Semoga bisa memotivasi kalian dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.